Hari ini kita akan mendiskusikan tentang Audit of Sales and Collection Cycle. Kalau diterjemahkan ini bisa menjadi audit atas aktivitas atau siklus penjualan dan penagihan. Fokusnya ada pada dua, ada test of control atau pengujian pengendalian dan substantive test of transaction. Masih ingat kemarin ya bedanya, kalau test of control itu lebih menguji kedalaman atau efektivitas SPI yang sudah diterapkan oleh klien. Kemudian kalau substantive test of transaction, ya menguji asersi-asersi yang disajikan oleh manajemen dengan sekian prosedur audit yang sudah disiapkan. Oke, tujuan belajarnya ada 7 ini dan nanti kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah Anda diharapkan bisa mengidentifikasi akun apa saja serta kelas transaksi apa saja yang terkait dengan siklus penjualan dan siklus penagihan. Ini ada 5 kelas transaksi ya. Kalau 5 kelas transaksi ini artinya bisa jadi satu kelas transaksi ini berhubungan dengan beberapa akun. Jadi satu kelas transaksi ini tidak selalu identik dengan satu akun, tetapi bisa melibatkan satu atau lebih akun. Nanti akan kita lihat ada diagramnya atau flowchartnya atau tabelnya. Yang pertama, yang berhubungan dengan sales and collection tentu adalah sales itu sendiri ya. Penjualan, baik secara tunai maupun secara kredit. Berarti nanti di situ akan ada akun penjualan yang terlibat, kemudian ada akun piutang atau account receivable, dan kalau nanti penjualannya secara tunai akan melibatkan kas. Kemudian berkaitan dengan penjualan, tadi barusan saya sebut kalau nanti penjualannya secara tunai maupun customer melakukan pelunasan atas piutangnya, berarti akan ada aktivitas penerimaan kas oleh entitas yang kita periksa atau oleh auditi kita. Berarti tentu ini sudah melibatkan yang disebut dengan cash receipt. Yang tiga adalah sales returns and allowance, retur dan pengurangan penjualan karena sebab apapun ya, karena sebab misalnya barangnya rusak atau ada cancellation atau ada tukar-menukar barang, spek tidak sesuai atau sebab apapun sehingga customer memutuskan saya perlu return nih dan perlu ada pengurangan penjualan. Yang keempat adalah adanya proses write off uncollectible account. Ada saatnya piutang-piutang itu pas di aging tidak bagus kondisinya, kemudian dibuatkan penyisian dan ujungnya adalah penghapusan ketika memang dianggap tidak lagi bisa ditagih atau macet. Yang terakhir adalah estimasi atas beban piutang tak tertagih. Ini adalah figur atau gambaran yang menjadi relasi atau menghubungkan sekian akun yang berada pada sales and collection cycle. Sebelah kiri ada sales, sebelah kanan ada cash in bank, di tengahnya ada account receivable, kemudian ada cash discount, sales return and allowance, ada bad debt expense, dan juga allowance for uncollectible account. Artinya kalau kita lihat dari sebelah kiri atas ya, dari sales ini, ketika penjualan dilaksanakan secara cash, maka akan ada cash yang masuk dan diterima oleh entitas, berarti dia akan ada cash in bank di debit dan juga di salesnya di kredit. Kemudian untuk sales yang dilaksanakan secara kredit atau tidak secara tunai, maka akan muncul juga akun di sini, di sales, dan juga di account receivable. Account receivable tentunya akan melibatkan saldo awal, kemudian penjualan pada tahun berjalan, dan juga nanti saldo akhir. Pada saat pelunasan tagihan oleh pelanggan, ada cash receipt yang masuk ke cash in bank, sekaligus masuk di account receivable, dan seterusnya akun-akun yang di bawah prosesnya akan terhubung, selalu ada sisi debit dan selalu ada sisi kredit, baik pada satu akun maupun pada akun yang lain. Ini sekali lagi adalah kelas transaksi yang menjadi gambaran apa saja yang terlibat dalam proses sales and collection cycle. Dan saya pikir teman-teman cara proses bisnis untuk ini mudah ya memahaminya, karena pastinya sudah membahas di principal maupun di intermediate, baik untuk perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, kita akan coba menguraikan apa saja sih fungsi bisnis
dokumen dan catatan yang terkait dalam siklus ini. Artinya kalau nanti teman-teman diminta mengaudit sebuah entitas, kemudian transaksi terkait dengan penjualan ini akan kita audit, kita harus paham dulu yang pertama adalah bagaimana proses bisnis dalam penjualan itu berjalan. Yang kedua, apa saja dokumen yang menyertai dalam proses bisnis tersebut. Kita lihat di sini, yang pertama adalah pemrosesan pesanan pelanggan ya, atau customer order. Misalnya teman-teman membuat satu pesanan di sebuah marketplace, tentu di sana akan ada approval biasanya kan ya, setelah kita memesan, misalnya dengan waktu tunggu tertentu, penjual akan memberikan approval. Kalau dia tidak approve, penjualan tidak akan terjadi. Tapi kan kalau di marketplace kita tidak bisa melaksanakan persetujuan atau pembelian secara kredit ya, kecuali kita terhubung dengan misalnya vendor-vendor yang menjadi bridging atau penjembatan kalau kita membeli secara kredit. Beda dengan kalau kita datang ke toko gitu, ke toko atau teman-teman beli handphone, misalnya di sebuah toko di mall dekat-dekat Bintaro, itu dia akan memberikan tawaran, Bapak mau diproses secara tunai atau secara kredit. Kalau secara kredit, ini ada yang memfasilitasi untuk proses kreditnya. Nah, pemberian persetujuan kredit itu menjadi langkah kedua ketika penjualan dilaksanakan tidak secara tunai. Kalau kita mesan dan kita tidak ngambil sendiri, barangnya di shipping, berarti ada proses pengiriman barang di sana, dan ketika barang sudah sampai ke pelanggan, kemudian pelanggannya sudah jatuh tempo dari catatan piutangnya, maka entitas akan melaksanakan penagihan kepada pelanggan, dan sekaligus pencatatan penjualan kalau memang penagihannya ini mulai dibayar. Kalau dia dibayarnya tunai, berarti pencatatan penjualannya akan dilaksanakan di awal tadi ya, di tahapan kedua setelah pemrosesan pesanan pelanggan. Pelanggan pesan, pelanggan bayar secara tunai, tapi kalau yang nomor 4 ini pelanggan pesan, pelanggan bayar secara kredit. Next adalah pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Tadi saya sampaikan, mau dibayar secara tunai atau mau dibayar secara kredit, pada saat ada aliran kas masuk dari customer, berarti proses ini sudah terjadi. Ada pencatatan atas penerimaan kas. Kemudian kalau ada retur atau pengurangan penjualan karena sebab apapun, ini juga masuk ke dalam fungsi bisnis siklus ini, penghapusan piutang tak tertagih dan juga penyediaan piutang tak tertagih. Ini adalah kelas transaksi yang dihubungkan dengan apa akun yang ada di sana, apa fungsi bisnis atau nature of business atau aktivitas yang dilaksanakan di kelas transaksi ini, dan juga apa dokumen dan catatan yang menyertai. Artinya kalau kita lihat dari kolom paling kanan inilah yang setidaknya harus dikumpulkan auditor pada saat mengaudit kelas-kelas transaksi ini. Contohnya untuk kelas transaksi pertama, sales ya, penjualan, akun yang terlibat atau akun yang terkait adalah sales dan akun receivable. Teman-teman bisa tambahkan akun cash di sini. Business function atau fungsi bisnisnya adalah memproses pesanan pelanggan, memberikan persetujuan kredit, melaksanakan shipping atau pengiriman barang, dan juga melaksanakan penagihan ke pelanggan, termasuk mencatat penjualannya. Dokumen yang terkait tentu adalah customer order atau sales order. Dan ini berarti dua-duanya masuk gitu ya. Kalau misalnya dia secara proses dibuatkan terpisah, ada customer order dan juga ada sales order, tapi kalau misalnya ada satu perusahaan yang misalnya menyatukan satu proses customer order dan sales order tidak dipisahkan, maka salah satu dokumen ini tentu harus didapatkan oleh auditor. Kemudian adalah shipping dokumen, entah dia kirim sendiri atau dia menggunakan pihak ekspedisi. Berarti shipping dokumen ini menjadi cut off, barang itu sudah keluar dari gudang, atau barang itu ketika sudah berpindah kepemilikan kepada yang beli. Kemudian ada sales invoice. Ya, seperti biasa invoice ini akan menunjukkan kuantitas dan juga harga barang yang terjual. Kemudian sales transaction file dan jurnal, ini berarti kalau invoice ini bentuknya dokumen, kalau transaction file dan jurnal ini bentuknya adalah catatan pada misalnya sistem akuntansinya entitas yang kita periksa. Kemudian ada master file dan trial balance untuk account receivable, dan terakhir adalah ada monthly statement atau laporan-laporan bulanan yang mungkin akan
menjadi atau memuat rekapitulasi penjualan pada satu periode, misalnya 1 bulan. Next adalah cash receipt, berarti pada saat kas itu diterima oleh perusahaan, maka akan ada minimal 2 akun yang terkait, yaitu cash in bank, kemudian account receivable. Ini berarti dia mengasumsikan penerimaan cash-nya atau cash receipt-nya untuk penjualan secara kredit ya. Kalau tadi penjualan secara tunai kan akun kas-nya bisa kita naikkan pada kelas transaksi sales juga. Fungsi bisnis yang terkait dengan cash receipt ini adalah saat perusahaan memproses dan mencatat penerimaan kas. Nah, nanti akan ada beberapa istilah yang saya kurang tahu teman-teman sudah pernah mendengar atau belum. Yang pertama adalah remittance advice. Ini semacam mirip dengan dokumen yang akan menyertai invoice ya. Atau kalau sales order kan biasanya yang diutamakan adalah kuantitas barangnya. Tapi kalau sales invoice yang diutamakan kan nilai atau harga jualnya. Karena itu nanti yang menjadi tagihan kepada pelanggan. Nah, remittance advice ini semacam rincian yang memuat juga harga dan kuantitas, baik barang maupun harga satuan barang yang dibeli oleh pelanggan, dan juga berapa tagihannya dia secara total gitu. Jadi catatan atau dokumen remittance advice ini akan memungkinkan pelanggan untuk cross-check ke catatan dia berapa banyak tagihan yang dia punya untuk barang apa saja, dan untuk kopi yang dimiliki oleh kopi yang dimiliki oleh perusahaan juga sama, dia akan bisa menggunakan sebagai pengujian ganda atau mengecek berapa barang yang dikeluarkan dan berapa harganya. Setelah dari remittance advice, ada yang disebut dengan pre-listing of cash receipt. Tadi saya sampaikan, cash itu kan bisa diterima dari penjualan secara tunai maupun pelunasan tagihan secara atas penjualan secara kredit. Nah, nanti bisa juga di googling, formnya pre-listing cash receipt itu biasanya memuat daftar kas yang diterima pada bulan berjalan gitu. Baik dari pembayaran secara tunai tadi, baik dari pelunasan tagihan secara kredit maupun penerimaan karena sebab lain. Nanti akan ada listing atau daftar dari penerimaan kas itu. Seperti hanya account receivable, akan ada transaction file dan juga jurnal dari cash receipt ini. Ini berarti by system akan otomatis ada ya. Next, sales return, write off uncollectible account, dan bad debt. Intinya sama, nanti teman-teman bisa melihat di sini apa saja akun yang terpengaruh dan juga dokumen recordnya. Sudah ada, nanti di situ bisa dipelajari. Yang ketiga adalah auditor. Ini yang cukup penting pada bab ini dan juga akan diterapkan pada siklus-siklus berikutnya adalah memahami pengendalian internal, merancang dan melakukan pengujian pengendalian atau test of control, dan juga menguji substantive test of transaction atau STOT-nya. Bagaimana auditor bisa membuat test of control kalau dia tidak paham pengendalian internal? Jadi kuncinya pada saat risk assessment ya, masih ingat kemarin, harus difahami dulu atau harus dikenali dulu inherent risk-nya. Apa saja akun-akun dan risiko bawaan yang dimiliki oleh akun tersebut. Akun-akun tertentu mungkin memiliki inherent risk yang tinggi, akun-akun yang lain mungkin memiliki inherent risk yang middle atau menengah hingga rendah. Yang kedua, setelah tahu ada inherent risk, harus ada kontrol dari manajemen gitu, pengendalian untuk mengurangi level atau derajat dari inherent risk tadi. Kalau dia inherent risk-nya tinggi, harusnya manajemen punya pengendalian yang bagus. Nah, mudah-mudahan masih ingat juga ya, ada istilah key control kemarin ya, pengendalian kunci atau pengendalian utama untuk mengurangi level dari inherent risk tadi. Nantinya, kalau misalnya key control-nya nggak ada, auditor juga nggak boleh langsung menyimpulkan pengendaliannya lemah, tapi melihat dulu, ada nggak pengendalian alternatif atau pengendalian pengganti yang biasanya disebut dengan compensating control. Nah, baru setelah tahu ada key control, ada compensating control, kita melihat apakah betul-betul key control dan compensating control ini menjadi pengendalian yang dilaksanakan manajemen. Teruskan diri di sini ya.
Kalau misalnya sudah bisa kita uji, maka kita akan bisa menyimpulkan, oh SPI-nya efektif. Bagaimana cara menguji key control dan compensating control? Kita mengujinya dengan test of control. Nah, apa hubungannya dengan substantif test? Kita lihat. Ini sebelumnya sudah pernah saya gambarkan dalam dokumen ya, baik Excel maupun PPT di pertemuan yang sebelumnya. Ini resume saja dan ini kita langsung masuk ke control risk ya. Inherent risk-nya kita anggap default atau sudah ada dan sama derajatnya dengan apa namanya SPI-nya. Artinya ini kita asumsikan inherent risk dan control risk-nya sama. Kalau control risk di sini tinggi, anggaplah inherent risk-nya juga tinggi. Pemahaman atas desain SPI pada kotak ini, teman-teman bisa melihat ya, di sini ada A atau yang pertama, yang atas, saat hasil pemahaman SPI menunjukkan SPI-nya lemah atau SPI-nya tidak efektif. Berarti control risk-nya sedang sampai tinggi. Kita asumsikan saja yang gampang, control risk-nya tinggi. Dengan control risk yang tinggi, berarti detection risk-nya adalah rendah, dan strategi auditor adalah kita tidak lagi mengandalkan test of control, tetapi kita langsung memperdalam dengan pengujian substantif secara mendalam. Sekali lagi, kalau SPI-nya lemah, kita tidak perlu mengandalkan test of control. Kalaupun ada untuk memenuhi prosedur, kita laksanakan, tapi kita sudah yakin kok SPI-nya jelek, ngapain pakai diuji gitu. Kurang lebih bahasa simpelnya begitu. Tapi dalam situasi ideal tentu tetap harus dilaksanakan test of control, tetapi tidak kita gunakan untuk menguji kelemahan SPI ini, karena kita sudah tahu dari risk assessment sebelumnya pada tahap perencanaan SPI-nya tidak bagus. Berarti kita langsung saja mempersingkat waktu, langsung banyakin pengujian substantif. Kalau pengujian substantifnya mendalam, berarti sampelnya harus lebih banyak. Sebaliknya, kalau pada saat risk assessment di tahap perencanaan kita tahu bahwa oh SPI-nya bagus, SPI-nya kuat, dan berarti control risk-nya rendah, kita tidak langsung bisa menyimpulkan gitu bahwa SPI-nya ini betul-betul bagus, karena sekali lagi assessment ini baru pada tahap perencanaan. Sementara kita bicarakan hari ini adalah pada tahap pelaksanaan audit. Akan kita validasi dulu SPI tadi, benar kuat nggak sih SPI-nya, atau jangan-jangan SPI bagus ini hanya dari dokumen saja, hanya dari SOP saja gitu. Kita uji dengan cara test of control. Nanti hasil pengujian TOC ini akan menghasilkan dua kondisi. Kalau dia kondisinya ternyata SPI-nya lemah, balik ke atas seperti tadi. Ternyata asesmen kita kurang akurat, yang awalnya kita asumsikan SPI-nya bagus, ternyata ketika kita uji dengan test of control, SPI-nya tidak bagus. Sehingga kita buat simpulan yang berbeda dengan risk assessment awal, kita nyatakan bahwa SPI-nya lemah dan kita ambil strategi pengujian substantif secara mendalam. Sebaliknya, kalau ternyata hasil uji validasi kita menunjukkan bahwa SPI-nya betul-betul kuat, berarti hasil risk assessment kita sudah bagus, DR-nya tinggi, strategi audit adalah cukup menguji dengan substantif terbatas, dan kita akan mengandalkan test of control tadi. Biasanya akan ditambahkan juga dengan prosedur analitis ya. Ini detailnya ada di bawah. Kalau detection risk tinggi, strateginya adalah sampel yang kecil, pengujian tidak mendalam, bukan prioritas audit, kita akan mengandalkan test of control, uji substantifnya terbatas, dan kalau ingin mempersingkat waktu, kita memperbanyak atau mengandalkan prosedur analitis. Sedangkan kalau yang sedang, biasanya bahasanya sama ya, sampelnya sedang, pengujiannya moderat, menjadi perhatian tapi tidak mendalam, uji pengendaliannya juga sedang, uji substantifnya sedang. Sementara kalau detection risk rendah atau SPI-nya jelek tadi, sampelnya harus besar, pengujiannya harus mendalam, akun-akun yang memiliki control risk rendah ini, akun-akun yang memiliki detection risk rendah ini atau control risk tinggi atau SPI-nya lemah ini akan menjadi prioritas. Kalau kita bicara risk-based audit, berarti audit kita akan kita prioritaskan pada akun-akun yang SPI-nya lemah atau rendah. Dan kemudian kita tidak mengandalkan uji pengendalian, test of control-nya kita laksanakan tapi tidak banyak. Kita tidak akan membuang banyak waktu di test of control, namun kita akan fokuskan dengan
substantive test of transaction. Ini ya, ini resume ini tidak hanya dilaksanakan pada akun ini atau siklus ini, tapi seterusnya nanti konsepnya begini. Nanti akan kita lihat di Arens akan seperti apa digambarkan untuk akun penjualan ini. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Belum, Mbak. Oke. Saya lanjut ya. Mudah-mudahan jelas, tidak belas ya. Ya, Pak. Next adalah metodologi untuk mendesain TOC dan STOT. Mirip ya dengan sebelumnya tadi kan, ini sebenarnya sama kan. Di sini dengan di sini hanya berbeda cara atau berbeda format. Yang pertama, untuk khusus ini berarti kita sudah fokuskan pada akun penjualan atau siklus penjualan, berarti tahapan pertama yang perlu dilaksanakan auditor adalah memahami internal control untuk sales. Kalau teman-teman aware di buku 2, di situ juga ada ICQ ya, internal control questionnaire. Ini bagian dari cara auditor untuk memahami apakah internal control yang dilaksanakan oleh auditi itu ada, dan kalau ada seberapa kuat atau seberapa lemah. Kalau prakteknya, kuesioner itu tidak hanya diberikan kepada auditi kemudian diisi, tapi kita juga menguji. Mengujinya misalnya dengan wawancara, atau dengan observasi, atau dengan performance, dengan cara apapun, yang penting kita bisa memiliki keyakinan bahwa kuesioner yang diisi itu betul-betul valid. Jadi nggak cuma kayak ngasih dokumen, dia mengisi, kembalikan ke auditor, selesai. Nggak cuma begitu ya, kita harus menguji seberapa akurat isian yang ada pada kuesioner tersebut. Yang kedua, setelah kita mengerti, memahami, bisa menilai internal control dan paham betul apa saja internal control yang dilaksanakan khususnya untuk akun sales, kita akan menilai, mengakses dari risiko pengendalian yang ada di sales atau control risk yang ada di sales. Balik seperti tadi kan ya, apakah SPI-nya untuk sales ini bagus atau SPI di sales ini jelek. Dan ini masih kita sebut sebagai plan control risk. Karena sekali lagi kita akan masih menguji gitu, masih menguji benar nggak control risk yang sudah kita akses ini secara valid, akurat, atau memiliki validitas dan memiliki akurasi yang tinggi hasil risk assessment kita. Kita tes menggunakan test of control, determine extent of test of control. Nih, di paling bawah itu ada keterangan tanda bintang itu ya. Extent of test of control is determined by plan reliance on control. Jadi, plan reliance on control ini yang istilahnya kita mengandalkan nggak sih gitu? Mengandalkan SPI-nya auditi ataukah tidak? Maka kalau kita ingin mengandalkan, kita harus yakin dulu SPI-nya bagus. Untuk kita yakin SPI-nya bagus, harus kita tes dulu. Itu intinya. Di terusnya ada, for accelerated filler public companies, testing must be sufficient to issue an opinion on iCover. Untuk perusahaan-perusahaan yang bersifat perusahaan publik, masih ingat ya kalau di kamusnya atau terminologinya Arens ini, yang dimaksud dengan perusahaan publik adalah perusahaan yang memiliki saham yang dikuasai publik atau yang masuk bursa. Kurang lebih begitu. Kalau bahasa kita, perusahaan publik ini kan biasanya kan BUMN gitu. Tapi kalau yang di sini yang dimaksud perusahaan publik adalah mereka-mereka atau perusahaan-perusahaan di sana yang masuk ke dalam bursa. Kita harus menentukan extent atau seberapa luas batasan dari test of control ini. Balik lagi, kalau misalnya kita yakin di awal kontrol SPI-nya bagus, kita uji. Kalau misalnya sudah yakin benar dia bagus, berarti kita bisa mengandalkan. Sebaliknya, kalau ternyata test of control-nya di sales menunjukkan pengendaliannya lemah, berarti kita harus mendesain substantif test secara mendalam. Di bawahnya sama, dengan menetapkan batasan tadi, kita bisa menentukan apa saja test of control dan substantif test yang diperlukan untuk memenuhi atau meet transaction related audit objective, memenuhi atau mencapai tujuan audit terkait transaksi ini, berarti terkait transaksi sales, termasuk apa saja disclosure dalam akun sales. Dan masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya ada 4
kriteria yang harus dipertimbangkan dalam penentuan desain test of control, desain substantif test, dan desain prosedur analitis, yaitu prosedur audit apakah yang akan diambil atau dipilih, kemudian sampel size, ukuran sampelnya berapa sih gitu. Kalau test of control itu biasanya ukuran sampelnya bukan rupiah atau bukan dolar, tapi banyak atau sedikitnya transaksi. Dan ini judgement, misalnya kalau transaksinya harian, kita mengambil berapa sampel pengendalian tiap hari, atau berapa kita ambil tiap minggu, atau berapa pengendalian tiap bulan. Biasanya kalau test of control tidak terlalu mementingkan nilai rupiah pada transaksinya. Jadi kita cuma lihat seberapa sering transaksi itu terjadi. Harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kalau misalnya makin sering frekuensinya, maka test of control-nya, sampelnya makin banyak. Tapi kalau sample size untuk substantif test, itu biasanya mementingkan nilai atau saldo akhir dari transaksi itu, atau nilai total transaksi, misalnya nilai sales tahun berjalan. Kenapa? Karena sample size yang ada di substantif test of transaction ini mengejar tadi kedalaman dan juga besaran sampel. Sekali lagi, kalau substantif test itu mementingkan sekali besaran rupiahnya. Misalnya, kalau misalnya penjualan 1 tahun 1 miliar, kemudian kita ambil 5%, berarti kita akan mencari 1 miliar itu 10%-nya adalah 100 juta, 5%-nya kita cari 50 juta. Minimal 50 juta harus kita sampel untuk substantif test of transaction. 5% ini misalnya yang risikonya rendah ya. Tapi kalau misalnya kita menganggap sales ini satu hal yang sangat penting untuk disampel dan kita menganggap harus nilai sampelnya besar, katakan di atas 50% biasanya ya. Kalau sampel besar itu bisa 50, bisa 60, ambillah 60% dari 1 miliar, maka kita harus mengambil minimal 600 juta untuk sampel size-nya. Itu ya. Jadi yang menjadi dasar utama adalah saldonya dulu. Nah, baru nanti diturunkan ke item to select-nya. Kalau dia test of control, mana item to select-nya mau diambil? Hari kesekian, atau minggu kesekian, atau acak. Atau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya kita mix dengan yang substantif test. Kita ambil sekalian test of control untuk item-item yang besar secara nilai. Boleh juga, itu biasanya disebut dengan dual purpose ya. Kita sekalian test of control sekaligus menguji substantif testnya. Tapi kalau dia substantif test of transaction, tadi ketemu angka 60% dari 1 miliar adalah 600 juta, sama juga kita harus berpikir 600 juta ini, apakah kita nyari 2 transaksi terbesar saja yang penting sudah cukup 600 juta atau perlu kita sebar? Misalnya kita cari angka yang besar, dipadukan dengan angka yang menengah, dipadukan dengan angka yang kecil. Kenapa? Karena kita mungkin berpikir ada risiko ya. Mungkin kalau yang transaksi besar ini pengendaliannya bagus, substantif testnya, asersinya juga bagus, tapi siapa tahu ada risiko-risiko untuk transaksi yang sifatnya kecil. Contohnya, kalau real di lapangan sekarang, sample size yang besar itu misalnya diterapkan untuk belanja kalau di government spending ya, terutama belanja modal. Itu sample size-nya biasanya besar, item to select-nya biasanya transaksi-transaksi yang nilai pengadaan barang jasanya itu katakan nilainya miliaran gitu ya, puluhan atau ratusan miliar. Tapi ada pergeseran risiko sekarang. Karena beberapa oknum sudah paham bahwa audit itu mementingkan sample size yang besar, item to select yang saldonya besar, maka yang besar-besar tadi itu diberikan kendali yang sangat bagus. Tapi transaksi yang kecil-kecil, misalnya pengadaan ATK yang nilainya mungkin di bawah 100 juta atau bahkan di bawah 50 juta, ini menjadi sekarang yang saya alami beberapa tahun terakhir menjadi akun-akun yang berisiko. Dulunya auditor nggak terlalu menganggap ini berisiko karena kecil, kemudian transaksinya sifatnya juga untuk kebutuhan sehari-hari dan fokus kepada belanja-belanja yang besar. Tapi nanti kalau teman-teman di lapangan melihat mulai banyak nih ya tren pergeseran risiko itu dari transaksi yang saldonya besar kepada transaksi-transaksi yang nilainya kecil tetapi frekuensinya banyak. Maka kalau boleh saya tambahkan di sini, prosedur analitis itu akan membantu sekali buat kita mapping gitu. Katakan teman-teman tahu dapat satu database besar gitu, kemudian dibuat semacam pakai Excel
kita sort atau kita buatkan satu menu-menu tertentu yang paling gampang pakai pivot misalnya. Itu nanti akan ketemu frekuensinya berapa sih transaksi yang di bawah 100 juta. Jangan-jangan dia besaran satuannya sebenarnya 100 juta, tapi tiap hari beli ATK nilainya 100 juta, 100 juta, atau tiap minggu beli 100 juta, atau tiap bulan beli beberapa ratus juta, tapi dipecah-pecah. Ini contoh juga pemecahan sampel gitu ya. Jadi untuk menghindari dia kena sampel, angka-angka yang harusnya pengadaannya jadi satu dibagi-bagi. Terakhir adalah timing, berarti berbicara kapan seharusnya sampel itu kita ambil. Kalau yang paling gampang ya sesegera mungkin dari berjalannya audit dan jarak waktu yang terdekat. Kalau lagi-lagi di negara kita untuk government spending ya, biasanya kalau saya pribadi itu lebih suka fokus kepada 3 bulan terakhir. Karena disitulah biasanya kurva penyerapan anggaran itu sangat tinggi. Tapi kalau di swasta relatif tidak se ekstrim itu. Artinya dari Januari sampai Desember meskipun nanti secara grafik relatif naik terus, cuman nggak jomplang gitu naiknya. Kalau di government itu ada kecenderungan Januari sampai Juni itu landai sekali gitu, persentase penyerapan anggarannya. Tapi begitu Juli ke atas itu akan sangat tinggi. Apalagi kalau udah Oktober, November, Desember itu grafiknya akan naik secara tajam. Ini menjadi aspek timing yang harus kita pertimbangkan juga dalam pengambilan sampel. Next adalah bagaimana kita bisa memahami metodologi untuk merancang test of control. Yang pertama, tadi sudah ya, tahap pertama adalah yang ini tadi, understand internal control tadi atau memahami pengendalian intern. Dengan berbagai cara kita bisa pada tahap perencanaan mencari informasi tentang SPI dari entitas. Kita bisa baca websitenya mereka, kita bisa minta SOP atau peraturan-peraturan yang mereka gunakan, kita bisa minta wawancara untuk mereka cerita bagaimana sih internal control yang mereka tetap terapkan gitu. Kita bisa diskusi dengan auditor tahun sebelumnya, kita bisa lihat risk assessment tahun yang lalu, atau kalau mereka punya manajemen biasanya juga membuat gitu semacam risk assessment, kita juga bisa pelajari gitu. Jadi apa saja bisa kita gunakan, apa saja bisa kita tempuh caranya untuk memahami internal control dari si klien itu. Dan nanti tentu akan didiskusikan juga di tim saat ini ya biasanya. Tapi secara umum ada aktivitas pengendalian utama ya, untuk akun penjualan ini. Secara umum artinya ini bisa diterapkan dimanapun dan seharusnya paling tidak beberapa hal ini menjadi perhatian atau concern manajemen. Yang pertama adalah segregation of duties ya, atau pemisahan tugas. Yang kedua adalah otorisasi yang tepat. Kalau pemisahan tugas itu berbicara siapa melakukan apa, kemudian seseorang tidak boleh melaksanakan 2 tugas ganda yang sama-sama penting, misalnya pencatatan dan penerimaan kas, atau approval kredit dengan penjualan, biasanya dipisah. Kalau otorisasi ini, selain tugasnya dipisah, ada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi, biasanya atasan langsung, atau 2 tingkat di atas pegawai yang bersangkutan untuk memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan yang sifatnya misalnya strategis. Contoh tadi ada orang yang ada customer yang ingin mengajukan pembelian secara kredit gitu. Approvalnya harusnya nggak cuma dari si petugas penjualan gitu, nggak cuma dari staf di bagian penjualan, tapi juga mungkin minta otorisasi ke asisten manajernya. Kalau misalnya nilai penjualannya besar, mungkin sampai ke manajer atau mungkin bahkan sampai ke level direksi. Ketiga adalah pre-numbered dokumen ya. Intinya kalau ada invoice, sales order, mau dia masih manual atau dia sudah tercetak by system, harus pre-number gitu. Jadi auditor juga bisa mendetek atau manajemen juga bisa mendetek kalau ada nomor-nomor yang loncat, hilang, tidak terrecord, kenapa? Apakah misalnya sales sudah diproses tapi penjualannya cancel sehingga dokumen sudah terlanjur tercetak tapi akhirnya tidak terpakai atau apa? Yang penting penjelasan itu bisa diperoleh ketika dokumen yang harusnya pre-number ini pada satu kasus tidak pre-number atau terloncat. Yang keempat adalah laporan bulanan. Tadi saya bilang ya, laporan bulanan ini merupakan rekapitulasi biasanya dari seberapa banyak penjualan yang terjadi pada satu periode, khususnya pada bulan yang berjalan, dan termasuk ada verifikasi internal. Kalau dia punya
internal auditor, ada proses verifikasi dari internal auditor, atau dia ada peer review. Kalau di antar bagian seharusnya ada diskusi, koordinasi, dan juga ada pengecekan gitu, ada rekonsiliasi antar pihak-pihak yang terkait. Bagian gudang ada rekonsiliasi dengan bagian penjualan untuk memastikan berapa sih item yang terjual dan apa saja item-item itu. Bagian penjualan rekonsiliasi dengan bagian cash receipt tadi untuk memastikan berapa, dan juga bagian accounts receivable biasanya untuk memastikan berapa tagihan pelanggan yang masih outstanding, berapa yang sudah dibayar, dan kas yang sudah masuk berapa, dan seterusnya. Jadi harus ada verifikasi, koordinasi, dan juga rekonsiliasi antar bagian-bagian yang tadi ada di siklusnya, ada di kelas transaksi tadi. Selanjutnya, auditor menilai risiko pengendalian. Tadi sudah ya, kita cek kontrol risk-nya, atau kita nilai kontrol risk-nya setelah kita tahu apa key control dan compensating control yang sudah diterapkan manajemen. Setelah itu, kita akan cek, oh kalau key control-nya nggak ada, compensating control-nya nggak ada, berarti ada defisiensi, ada permasalahan, ada potensi gap antara pengendalian yang seharusnya ada dengan pengendalian yang real dilaksanakan, sehingga jeda atau defisiensi atau selisih inilah yang akan kita jadikan sebagai fokus untuk pengujian kontrol. Untuk setiap pengendalian utama, satu atau lebih pengujian harus dirancang untuk memverifikasi efektivitasnya. Contoh yang di sini tadi ya, ini misalnya untuk pengendalian utama pemisahan tugas yang memadai. Kita mengujinya misalnya, cara pertama adalah kita lihat dokumen. Ada nggak SOP yang menceritakan pemisahan tugas yang memadai ini? Berarti kita lihat struktur organisasinya, secara bagian sudah ada tupoksi yang beda atau belum. Oke, itu sudah selesai kita laksanakan dan kita tahu sudah ada pemisahan tugas, tapi di sini ditekankan, untuk setiap pengendalian, laksanakan lebih dari satu kalau bisa. Maka kita bisa laksanakan yang kedua, wawancara. Kita wawancara bagian tadi, penjualan dengan bagian penerimaan kas. Untuk mengetahui, benar nggak sih mereka sudah betul-betul terpisah fungsinya, ada peran masing-masing, ada rekonsiliasi, dan seterusnya. Kalau kita belum yakin juga, kita bisa laksanakan observasi. Yang kemarin saya bilang, kalau observasi itu bisa lebih baik dari kejauhan dalam tanda kutip, ya kita nggak terlibat langsung. Kalau kita terlibat langsung kan, kita laksanakan walkthrough atau reperformance. Walkthrough juga bagus juga. Misalnya ada transaksi penjualan yang akan dilaksanakan pada hari itu, kita ngikut gitu, kita melihat follow the document, kita ikuti prosesnya dari mulai proses penjualan dilaksanakan hingga barang dikirim, sehingga kita bisa memahami, oh pengendalian utamanya ternyata memang betul ada dan dilaksanakan, atau sebenarnya tidak ada. Yang selanjutnya adalah pengujian substantif atas transaksi terkait. Masih ingat ya, kalau pengujian substantif harus ditetapkan dulu asersinya apa dan objektifnya apa. Kita misalnya ingin menguji apakah sales itu keterjadiannya ada, berarti asersinya adalah occurrence, tujuan auditnya adalah memastikan bahwa aktivitas penjualan betul-betul terjadi. Oke, itu contoh dari prosedur substantif untuk sales, yaitu asersi occurrence. Maka yang perlu kita laksanakan apa? Kita harus minta dokumen transaksi A, B, C ini, dokumennya apa saja, kemudian kapan penjualannya dilaksanakan, kalau perlu ditandingkan juga dengan dokumen shippingnya. Syukur-syukur kalau shippingnya dilaksanakan pihak luar ya, vendor ekspedisi misalnya, maka akan lebih, masih ingat kemarin kan ya, ada keandalan dokumen dari pihak ketiga, maka kita akan lebih firm. Terus kalau misalnya kita ingin menguji substantif atas penerimaan kas, berarti misalnya kita mau buat asersi existent bahwa kas itu yang tersaji pada saldo akhir betul-betul real, betul-betul ada, tidak fiktif. Maka prosedur substantif yang kita laksanakan pertama adalah cash of name. Kita mengecek berapa saldo kas yang ada di catatan, kita datangi bendaharanya atau bagian keuangannya, kemudian kita minta mereka menghitung, dan kita amati, kita cocokkan jumlahnya. Oke.
Jadi prosedur seperti cash of name itu dulu saya sempat agak salah memahami gitu teman-teman. Kalau cash of name itu atau inventories atau stock of name harus auditor sendiri yang melaksanakan. Sebenarnya malah kalau saya melihat beberapa literatur atau beberapa pengalaman, baiknya kita mengamati gitu. Jadi tidak ada risiko kehilangan, misalnya cash-nya nanti selisih, kita tidak bersentuhan langsung dengan uang itu gitu. Jadi kita mengamati perhitungan yang dilaksanakan oleh auditi, tapi kita betul-betul melihat. Demikian juga prosedur yang serupa ya, stock of name atau cek fisik untuk aset itu juga sama. Itu tadi contoh pengujian substantif untuk kas, menguji asersi eksisten dengan tujuan audit adalah memastikan bahwa kas betul-betul ada. Demikian juga nanti asersi yang lain tinggal kita kembangkan ya, kita tinggal tetapkan akunnya apa, asersi yang kita uji apa, tujuan auditnya apa, prosedurnya apa. Satu contoh lagi yang nanti juga akan teman-teman kerjakan terkait dengan buku 2 adalah piutang. Di situ substantif audit yang dilakukan auditor adalah konfirmasi piutang untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban dari piutang itu betul-betul terpenuhi. Berarti piutang adalah betul-betul haknya entitas atau manajemen dan menjadi kewajiban dari pihak ketiga yang memiliki utang kepada manajemen. Kemudian piutang itu dikonfirmasi juga untuk memastikan salah satunya adalah akurasinya, bahwa nilai yang tercatat adalah tepat. Berarti asersi akurasi itu kita juga bisa menguji dengan prosedur tadi, konfirmasi piutang kepada pihak ketiga. Yang terakhir adalah pas saya cerita tadi pengujian substantif yang di atas ini tadi ya, atas transaksi terkait tujuan audit, baik kas, baik penjualan maupun baik untuk piutang, di sini ditetapkan atau dijelaskan bahwa nggak ada satu prosedur substantif pun yang kita anggap paling tepat, paling powerful, paling kuat, paling bisa menguji satu risiko salah saji atau satu potensi salah saji. Artinya apa teman-teman? Tidak tepat ketika auditor itu hanya mengandalkan satu prosedur untuk akun tertentu. Sekali lagi, jangan sampai nanti teman-teman hanya mengandalkan satu prosedur. Setiap asersi kalau perlu kita kurung gitu ya, kita analisis dengan berbagai prosedur. Asersi eksisten, kita cek fisik, kita datangi, kita observasi, kita juga wawancara. Demikian juga dengan asersi-asersi yang lain, hanya memang beberapa asersi itu sifatnya unik gitu. Seperti tadi saya sampaikan, kalau asersinya existence of fixed asset atau keberadaan dari aset tetap, biasanya prosedur yang paling tepat untuk kita laksanakan adalah pengujian fisik atau cek fisik. Tapi asersi seperti tadi ya, akurasi itu bisa kita pastikan dengan beberapa cara. Kita konfirmasi ke pihak ketiga bisa, kita lakukan penghitungan ulang juga bisa, kita minta dokumentasi dari manajemen untuk kita cocokkan juga bisa. Jadi intinya tidak ada satu prosedur pun yang bisa menjamin tujuan audit itu tercapai. Makanya tujuan auditnya apa itu harus diuji dengan beberapa prosedur. Testing untuk penjualan ini kurang lebih arah yang akan dilaksanakan oleh auditor ya. Ada misalnya dicontohkan di sini untuk pengujian occurrence atau pengujian keterjadian dan pengujian completeness atau pengujian kelengkapan. Kalau teman-teman baca buku, ada yang menuliskan occurrence garis miring existent, konsep yang paling mudah memahami adalah biasanya kalau occurrence ini untuk sifat yang berhubungan dengan transaksi. Kalau existent itu berhubungan dengan aset-aset yang tangible gitu. Jadi kalau misalnya kita bicaranya aset tetap, aset lancar misalnya berupa inventory, itu biasanya kita berbicara asersinya adalah existent. Tapi kalau kita bicara soal transaksi penjualan, transaksi pembelian, penagihan piutang, pembayaran piutang, dan seterusnya, itu biasanya adalah occurrence atau keterjadian. Di sini panahnya berbeda arah ya. Kalau completeness atau kelengkapan, berarti yang kita tarik adalah dari awal proses itu dimulai, dari mulai customer order, kita harus pastikan dokumennya lengkap. Shipping dokumen, kita harus pastikan dokumennya ada.
Duplicate sales invoice, kita harus pastikan dokumennya ada sampai dengan sales journal itu di-input ke dalam sistem. Tapi kalau occurrence, kebalikan. Startingnya adalah kita tahu ada jurnal. Berarti kalau di sini jurnal penjualan, kita tarik mundur. Apakah jurnal penjualan yang ada di sistem akuntansi perusahaan itu sudah ada sales invoice-nya? Kita tarik mundur lagi. Apakah sales invoice-nya itu sudah ada shipping dokumennya? Dan apakah shipping dokumennya itu memang betul-betul ada customer order-nya? Jadi, sekali lagi kalau completeness ini fokusnya pada seluruh transaksi dilengkapi dengan dokumen. Kalau occurrence, fokusnya pada transaksi itu betul-betul terjadi, betul-betul ada, betul-betul eksis, bukan transaksi yang fiktif. Yang keempat, untuk sales return dan allowance, ini ada penekanan ya. Sebenarnya kalau tujuan auditnya, tujuan audit dari memo kredit ini yang berkaitan dengan return, pengurangan penjualan, diskon, dan seterusnya, sama aja dengan yang tadi ya, dengan proses penjualan tadi. Alur berpikirnya juga sama, pengujian pengendalian dulu, testing of control dulu, substantif, habis itu juga sama. Tapi ada dua perbedaan yang paling penting. Yang pertama adalah aspek materialitas. Kalau sales itu dipandang besar, material, kalau return dan allowance itu seringkali dipandang tidak material secara nilai, sehingga auditor dapat mengabaikannya ya. Dapat mengabaikannya berarti jika memang dari risk assessment nggak ada risiko, ya ngapain diperdalam gitu. Lebih baik fokus ke dalam proses penjualannya. Tetapi ada penekanan di sini yang kedua. Kadangkala ada proses-proses atau indikasi-indikasi terjadinya fraud, baik misalnya kas yang dicuri, atau piutang yang sudah dibayarin oleh customer, diambil oleh oknum, ditutupi oleh retur atau pengurangan penjualan secara fiktif. Misalnya, ada penjualan sebesar 1 juta, kemudian si oknum ini ngambil uang 100.000 gitu. Sebenarnya, si customer sudah bayar lunas 1 juta tadi. Gitu. Dia tidak mendapatkan diskon apapun sebesar 100.000, dia tidak ada memo kredit, dia tidak ada retur sebesar 100.000, tapi di-create oleh si oknum ini ada entah berupa retur atau diskon atau apapun sebesar 100.000. Jadi uang yang masuk 1 juta tadi tercatat masuk ke kas perusahaan sebesar 900.000, bukan 1 juta rupiah. Padahal customer bayarnya lunas 101 juta rupiah. 100.000-nya gimana? Diambil oleh oknum tadi dan ditutupi dengan jurnal-jurnal seperti ini ya. Bisa jurnal retur, pengurangan, atau allowance, atau diskon, atau cara apapun, yang penting angkanya bisa klop 100.000. Yang kelima, kita melihat untuk transaksi penerimaan kas. Sama juga ya, ini prosesnya nggak akan saya bahas lagi. Sama juga untuk kas ini dengan penjualan, dengan retur, pahami dulu internal control, menguji desain pengendalian, dan pengujian substantif. Tapi mungkin yang nanti beda adalah pengendalian utamanya atau internal controlnya pasti beda gitu. Kalau internal control untuk misalnya penjualan, tadi ada pemisahan tugas antara pihak yang menjual dengan pihak yang meng-approve kredit. Kalau nanti yang kas, mungkin pemisahan tugasnya antara pihak yang menagih piutang dengan proses penerimaan uang dari tagihan tersebut. Jadi, internal controlnya tetap dikenali dengan cara yang sama, mana key controlnya, mana compensating, tapi kita perlu tahu apa sih harusnya pengendalian utama untuk akun ini, seperti hanya inherent risk yang berbeda untuk setiap akun. Desain pengendalian dan substantif juga sama. Nah, kalau di sini ditetapkan bahwa bagian penting dari tanggung jawab auditor pada akun kas ini adalah mengidentifikasi ada nggak SPI yang lemah atau pengendalian yang lemah untuk akun kas gitu. Karena apa? Secara nature, akun kas itu inherent risk-nya tinggi. Maka biasanya auditor itu kalau di banyak praktek di lapangan, termasuk di tempat saya bekerja, kas itu statusnya dalam pemahaman risiko diberikan istilah zero tolerance. Jadi inherent risk-nya selalu di set angka tertinggi. Kemudian control risk-nya kita lihat pada faktanya gimana, dan nanti biasanya cenderungnya
tetap akan menjadi perhatian. Jadi biasanya tidak diberikan, kalau kemarin ada materialitas, maka tidak diberikan tolerable misstatement, dikasih angka yang penuh agar kas itu dipopulasi, tidak disampling. Apa prosedur audit yang bisa dipakai untuk menemukan kecurangan? Yang pertama adalah kita harus menetapkan atau menentukan uang-uang yang masuk itu betul-betul dicatat nggak sih gitu. Terus yang kedua, apakah memang audit itu sudah menyiapkan bukti untuk setiap penerimaan uang dari siapapun. Dan ketiga, yang paling sering adalah kita harus membuat pengujian untuk menemukan lapping. Lapping ini sebenarnya adalah penundaan pencatatan atas piutang yang sudah dibayar. Teman-teman sudah pernah dengar kasus First Travel ya? Itu sebenarnya konsep Ponzi scheme itu dimulai dari semacam ini, dimulai dari lapping. Lappingnya ada macam-macam. Kalau yang ini kan lapping dalam proses pencatatan piutang. Si A punya piutang 1.000 kepada perusahaan ini. Kemudian piutang 1.000 ini dia sudah bayarkan 1.000 pada misalnya tanggal 1 bulan Desember. Kemudian di tanggal 1 bulan Desember itu, si oknum tadi ngambil uang dari A tadi 1.000. Dia gunakan untuk kepentingan pribadi dia. Nah, si A pada bulan Januari tahun berikutnya bayar lagi 1.000 untuk cicilan yang kedua. Nah, baru 1.000 cicilan yang kedua ini oleh si oknum tadi dicatat sebagai pelunasan tagihan pertama tadi yang harusnya dicatat bulan Desember tadi. Dan seterusnya. Jadi kalau lapping itu intinya dia seperti gali lubang tutup lubang. Bahkan kalau dia maruk gitu ya, atau oknum ini berani, dia bisa saling silang itu. Tagihannya si A diambil, pelunasannya si A diambil. Si B bayar untuk tagihannya dia ditutup untuk catatan si A dan seterusnya. Dan pada satu titik nanti dia akan kesulitan untuk melakukan pencatatan karena belum tentu nilai hutang piutangnya sama, disitulah biasanya akan terdeteksi. Itu kalau di teori fraud deteksinya begitu ya. Ada satu titik kalau yang fraudster membuat lapping ini dia nggak tepat, nggak akurat bikin catatannya, dia akan kebingungan sendiri dan pada saat itu dia akan bisa terdetek oleh perusahaan. Kalau yang kecurangan yang ini tadi relatif mudah dan simple dan mungkin deteksinya juga sulit ya, karena kecuali kita konfirmasi ke pelanggan. Tadi yang saya cerita, dia bayar 1.000, diambil 100, 100-nya dicatat sebagai sales diskon, semuanya akan balance angkanya. Tapi kalau di sini sulit untuk membuat balance, terutama ketika lapping-nya tadi atau uang yang diambil tadi angkanya tidak sama saldonya. Yang keenam, untuk piutang tak tertagih, ini risiko fraudnya yang di atas itu ya, kemungkinan personel menutupi penggelapan dengan menghapus piutang telah ditagih. Balik lagi, ada customer bayar utangnya dia 1.000. Oleh si oknum tidak dicatat sebagai pembayaran piutang, tapi di edging dibuat bahwa itu piutangnya tak tertagih, kemudian bertahap akan makin buruk performance piutangnya dan pada satu titik dia menganggap sebagai bad debt gitu ya, udah tak tertagih, diusulkan untuk penghapusan. Padahal customernya tepat waktu nih bayar piutangnya tadi gitu. Ini risiko untuk piutang tak tertagih begitu. Maka pengendalian utama atau key control dari mencegah fraud ini adalah harus ada otorisasi. Pada saat si staff tadi mengajukan penghapusan piutang tak tertagih, harus diuji benar apakah memang piutang ini tidak tertagih. Kalau perlu dikonfirmasi kepada si pemilik piutang. Apakah dia memang masih hidup, udah meninggal, kalau dia perusahaan apakah masih ada atau memang sudah bangkrut, dan kita juga bisa cek ya, biasanya kalau sifatnya perusahaan itu kita bisa cek dari berita, dari medsos, dari internet, dia statusnya pilot ataukah masih eksis. Sehingga nantinya kita punya realisasi piutang yang kita yakini asersi akurasinya. Kalau realisasi piutang ini nanti bicaranya biasanya adalah asersinya adalah asersi akurasi dan juga presentation and disclosure. Ada pengendalian-pengendalian lain selain key control yang tadi masalah otorisasi. Yang pertama adalah
penyusunan aging-nya ya. Jadi aging schedule ini seringkali juga diuji oleh auditor untuk melihat proses penghitungan umur piutang, mana yang statusnya lancar, mana yang statusnya kurang lancar, mana yang statusnya macet, dan seterusnya akan dilihat untuk dievaluasi. Dan kemudian apa saja kebijakan untuk menghapus akun piutang tak tertagih ini, kapan dinyatakan tidak tertagih, berapa kali dia harusnya ditagih, bagaimana proses penagihannya, dan seterusnya. Ini menjadi kebijakan penghapusan yang harus dilihat oleh auditor pada saat auditor memeriksa akun piutang tak tertagih. Jangan sampai manajemen nggak punya kebijakan untuk proses penghapusan piutang tak tertagih ini. Dan terakhir adalah harus ada pemahaman apa pengaruh test of control dan substantive test terhadap kemarin ya. Fase berikutnya dari test of control dan substantive test adalah pengujian terhadap detail balance atau test of detail balance. Hasil test of control dan substantive test ini akan memiliki pengaruh signifikan, terutama terhadap pengujian saldo akhir. Kenapa? Ini, ada kondisi nih nanti. Pada kita sudah menguji secara uji pengendalian, anggaplah lemah, terus kita banyakin substantive test. Tapi waktu kita uji ini kok masih banyak salah saji, maka kita menyebut hasil pengujian kita itu tidak memuaskan. Karena bukannya kita dapat keyakinan terhadap akun atau saldo penjualan, tapi makin ragu kita terhadap akurasinya. Kalau demikian kasusnya, maka yang perlu dilakukan adalah harus ada extend atau pengujian tambahan atas akun-akun yang tadi sudah ada di siklus penjualan. Oke, jadi sekali lagi, kalau misalnya kita sudah tetapkan sampel untuk substantive test, kemudian kita merasa substantive testnya ini hasilnya belum bisa meyakinkan pada kita, salah sajinya masih sangat banyak, maka kita akan buat pengujian lebih lanjut atau pengujian tambahan. Seberapa banyak? Tergantung judgement. Dan judgement ini seberapa rinci nanti juga tergantung kondisi timnya, waktu penugasan, sumber daya yang dimiliki, dan seterusnya. Sampai kita punya keyakinan untuk menilai asersi yang sudah disajikan oleh manajemen, nah nanti akan berujung pada opini yang akan kita berikan. Pengaruh signifikan untuk hasil test of control dan substantive test untuk siklus penjualan dan penagihan ini khususnya pada piutang ya, sehingga pada saat kita melaksanakan konfirmasi piutang, ini akan di satu sisi menjadi bagian dari substantive test. Jadi saya sampaikan ya, substantive test salah satunya bisa kita gunakan dengan konfirmasi piutang, tapi ujungnya atau hasilnya nanti akan berpengaruh pada test of detail balance, karena hasil konfirmasi itu akan menentukan berapa saldo akhir piutang yang sebenarnya. Nanti kita akan berhubungan dengan konfirmasinya pakai konfirmasi positif atau negatif. Kalau positif itu biasanya kita mengharuskan atau meminta pihak ketiga untuk membalas terlepas saldonya piutangnya angkanya sama atau tidak sama. Yang kedua adalah ukuran sampel. Nah, sebelumnya konfirmasi negatif itu biasanya akan ada catatan mohon membalas jika saldo yang kami sajikan berbeda dengan catatan pada perusahaan saudara. Kalau yang di buku 2 itu yang dicontohkan itu adalah konfirmasi yang sifatnya positif. Jadi mau benar atau mau salah tetap dibalas. Ukuran sampel berarti berapa banyak harus melaksanakan konfirmasi. Waktu pengujian, kapan dia harus menguji, semuanya akan terpengaruh dari test of control ini. Dan ini juga menggambarkan hubungan antar akun ya, dengan prosedur apa yang akan dilaksanakan. Sama ya dengan yang sebelumnya, ada sales transaction, itu melibatkan sales dan account receivable, cash receipt menyebabkan account receivable dan cash in bank. Nah, sales transaction dan cash receipt ini diaudit dengan setidaknya 3 ini, TOC, STOT, dan SAP. Masih ingat SAP ya, Substantive Analytical Procedure. Kalau nanti sudah ada ending balance atau saldo akhir, akan diaudit dengan Substantive Analytical Procedure dan Test of Detail Balance. Oke, sudah selesai untuk materi kita mengenai Audit of Sales and Collection. Silakan kalau ada yang mau bertanya.